Bismillahirrahmanirrahim. Binatul qablat ma'azumakum wa ila hadatis sayyidina wa nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti kiram sahabatul qarabat tabi'in wa dzurriyyatihi ajma'in sam'ilu sayyidina al-Hasan al-Basri wa sinajidina al-Baghdadi wa sayyidul Qarjalani wa sayyid Muhammad bin Karim as-Samman al-Madani wa maulana Ismail bin Abdullah al-Banjari al-Kalam Bayan wa sayyid Malikatul Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa sayyid Muhammad bin Ahmad Qutbi al-Maki والسيد محمد سلمان عبدان بانيل البنجري والسيد محمد سلمان بن موليا والسيد محمد سلمان بن عبد الجليل والسيد محمد زيني بن الغاني البنجري ووصولهم وفروعهم أن الله يغفرهم ويرحم ويولدنا في الجنة ويودع علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفات وصيتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظها من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجامع أهل والعيال من جميع الآفات والآهات والآذيات والباليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير وعافية على هذه النية وكل صالح برة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qaman li mahabbatihi wa aqama qaman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang ulun muliakan, yang ulun hormati pimpinan majlis ta'lim, majlis ta'lim akhirat, akhina fillah Al-Habib Husin bin Anis Al-Jufri, kita doakan sidin mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Ketua Rabithah Tanah Bumbu, Salahuddin Al-Habib Salahuddin Al-Idrus dan Khifina Haji Salam, mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan para muhibbin, pencinta, para habaib, yaitu pada malam hari ini kita membacakan manaqib, yaitu Syekhuna Syekh Muzaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita seberataan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah li 'arifin rabbani wa 'alim samadani abil badali alladhi yatba'u at-tali wa raju ilahil ghali Syekh tariqatus samaniyah fil mantiqal banjariyah wa huwa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammaynaha bughyatul muhibbin wa nasallallahu al-karim al-mannan wa natasru bi nati sayyidina walid annan ay yaj'ala naf'aha da'iman sayalan bainana wa bainal ikhwan min wafaqtina hadza ila akhir zaman wa yuballighuna bi ila fasihil jinan darin na'imati wal imtinan, amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semuliaan Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dipercayai, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali
yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatnya, yaitu Syekhut Tariqah Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni yang sangat digemari oleh para pecintanya. Dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat barokah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Dan bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hamba yang salih itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khoslatani laysa fawqahuma shay'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah wa khoslatani laysa dunahuma shay'un min syarri su'uz zanni billah wa su'ul zanni bi ibadillah." Yang artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi semua kita bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para wali Allah, maka Allah akan turunkan beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini, dengan membaca manaqib Abah Guru sekumpul ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subha fi qabri rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana واختم بخاتم الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشم والآل والصحب والأتباع كلهم. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصب آيات لقوم يشكرون, yang artinya dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkannya akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya, yaitu adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf
bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibu beliau adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu itu pada dato yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah ketika radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan beliau. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu itu sedang mengidam atau ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya itu sudah tidak ada lagi manakala beliau bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Ireng seberang menuju ke rumah Abdullah, yaitu sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Ireng seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya, maupun itu penjajah Belanda ataupun penjajah Jepang. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu itu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba, tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tidak menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu itu beransur-ansur merah seperti warna bayi pada kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu itu mau beliau menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecil beliau, yaitu bernama Qusairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Ireng. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, ketahuilah
bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yaitu kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu, sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seseorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam atau mimpi basah seumur hidup beliau, hingga baliknya radhiyallahu anhu itu disebabkan hanya umur saja, yaitu tatkala umur beliau mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu itu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh pada keesokan harinya. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawaiqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya pada masa itu. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya oleh radhiyallahu anhu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, yang artinya kapalnya para aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat, hingga 3 kali malam Jumat berturut-turut. Dan pada mimpi yang ketiga, yang terakhir itulah radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barukhbah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada beliau, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli agama. Dan adalah radhiyallahu anhu itu yaitu seorang yang cerdas. Semua pan ilmu beliau kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasan beliau di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun
dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahhur bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang hafiz Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quran Al-Jalalain Al-Imam Al-Jalalain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri, Hasiyah Fathul Qorib, semuanya beliau hafal. Sedangkan guru-guru beliau dan tabarukannya radhiyallahu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah al-alim al-allamah al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Barr dan al-alim al-allamah Sayyid Hasanuddin bin Muhammad Masad dan al-allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Bad'aq Al-Maki dan alim al-allamah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dan alim al-allamah Sayyid Zakaria bin Abdullah Bila dan al-alim al-allamah Sayyid Hasan Fadani dan alim al-allamah Sayyid Ismail Al-Ayamani radhiyallahu anhu. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarga radhiyallahu anhu itu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumah beliau, sehingga radhiyallahu anhu sekeluarganya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang radhiyallahu anhu itu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi 4 orang, dan terkadang hanya makan gedebong pisang saja. Dan ketika itu pula radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan, antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi beliau radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu anhu itu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warham li sahina abil badali wa subbi qabri rahmati wan ni'ami bijahihi rabban hasil maqasidana واختم بخاتم الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشم والآل وصحبه والأتباع كلهم. قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر شيئا وسيجزي الشاكرين. Yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia diwafatkan atau terbunuh seperti yang lain, kamu berbalik ke belakang, maksudnya kembali menjadi kafir? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka tidaklah ia memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Bahkan sebaliknya hanya memberi mudarat kepada dirinya sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur akan nikmat karunia-Nya. Dan adalah radhiyallahu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di Kompleks Terbatal Mahya Raudah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkannya akan 2 orang anak laki-laki
yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Habib Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Semoga dengan berkah manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir dan mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dan cinta kepada para awliya Allah dan orang-orang saleh. Orang dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang laki-laki Badui sedangkan Rasulullah masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, "Bilakah hari kiamat ya Rasulullah?" Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam karena Nabi waktu khutbah, namun ia tidak mempedulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaan tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu wahai orang Badui?" Laki-laki tadi berkata, "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, aku cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan beserta orang yang engkau cintai." Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Abu Guru sekumpul, cinta kepada Sahina Zaini, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada habaib, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ta'ala bil iman fazidna minhu wa kama man ta'ala bil islam fazidna minhu wa kama man ta'ala bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina tawbatan nasuha wa hawil ahwal al muslim ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.